Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari atas wanita sebagian yang lain, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu kita pergunakan setiap harinya, ada untuk kebaikan dan ada untuk keburukan. Beruntunglah orang yang menggunakannya untuk kebaikan dan digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita merasakan begitu indahnya Islam ini dengan nikmat iman dan nikmat dari petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankannya dan kelak kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu ridha Allah, kita mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi ini saya kembali akan mencoba membahas tentang yaitu beberapa tempat di mana kedudukan wanita setengah dibandingkan laki-laki. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Ada dunia, ada langit, ada bumi, ada akhirat, ada siang, ada malam. Begitu juga dengan penciptaan manusia, ada perempuan, ada laki-laki. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan selalu berpasangan agar terjadi keseimbangan di dunia, keseimbangan di akhirat. Dalam penciptaan manusia, seperti yang telah saya sampaikan tadi dalam ayat yang telah saya bacakan, yaitu surat An-Nisa ayat 34, bahwasanya laki-laki lebihkan dari Allah di dalam beberapa hal, yaitu dalam beberapa hal. Ada beberapa tempat kedudukan di mana manusia laki-laki dilebihkan setengahnya, lebih 2 kali lipat atau wanita setengahnya daripada laki-laki. Yang pertama, mulai dari kelahiran, kita tahu bahwasanya seorang anak dilahirkan akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diakikah. Diakikah anak merupakan daripada wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat keturunan, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah menikah. Di dalam hal kesyukuran ini, Allah mensyariatkan kita untuk akikah. Bagi anak laki-laki, dia syariatkan untuk akikah 2 ekor kambing, sementara wanita 1 ekor kambing. Itulah kelebihan pertama daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, dalam tentang warisan, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladukum lizzikra misla fadlil unsaini, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak kamu yang laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Artinya di sini bahwa pembagian warisan anak laki-laki mendapat 2 kali lebih daripada anak perempuan. Sebagai contoh, anak laki-laki
satu orang anak perempuan satu orang, maka pembagian adalah 2/3 untuk anak laki, 1/3 anak perempuan. Karena anak laki disamakan dengan 2, kemudian anak perempuan disamakan dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, dan anak laki mendapat 2/3, sementara anak perempuan dapat 1/3. Itulah yang Allah bersyariatkan. Kenapa laki-laki lebih banyak dapat warisan daripada perempuan? Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Karena laki-laki yang pertama menafkahi keluarganya, kemudian memberikan tanggung jawab kepada orang tuanya. Karena laki-laki sampai kapanpun tetap memberikan tanggung jawab kepada orang tua, menafkahi orang tua sampai orang tua itu meninggal dunia. Sementara anak perempuan hanya sampai kepada mereka menikah, kemudian tidak ada lagi tanggung jawab daripada wanita. Kemudian yang ketiga, dalam hal diat yaitu penebusan daripada qisas. Kalau seandainya kita melakukan pembunuhan di mana seorang kita bunuh, maka dalam hukum Islam disampaikan bahwasanya syariatnya dalam hukum qisas, bunuh dengan dibalas dengan bunuh. Akan tetapi kalau seandainya keluarga meminta tebusan atau diat, maka itu bisa dilakukan di mana seseorang akan meminta tebusannya. Kalau seorang lelaki dibunuh, maka tebusannya adalah 100 ekor unta. Sementara wanita kalau dibunuh, tebusannya adalah 50 ekor unta. Itulah hukum Islam, di mana Allah memberikan perbandingan 2/1 bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yang keenam, yang kelima, Nabi SAW dalam hal perbudakan. Kalau seandainya seorang budak ditebus oleh laki-laki, seorang budak ditebus oleh seorang tuannya, maka laki-laki itu akan memberikan ganjaran kepada tuannya, yaitu 2 kali daripada seorang wanita. Contoh seperti seorang laki-laki ditebus, kemudian laki-laki itu akan memberikan tebusan darah dagingnya 2 kali bagi tuannya. Artinya mereka akan menjadi penghalang daripada api neraka nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, begitulah Allah memberikan gambaran bahwasanya seorang laki akan mendapatkan 2 kali kedudukan dari wanita. Akan tetapi jangan sampai kita para wanita merasa rendah bahwasanya laki-laki didahulukan. Ada beberapa hal lagi di mana wanita lebih didudukan daripada laki-laki. Yang pertama, dalam hal dia menghormati, anak akan menghormati orang tuanya 3 kali daripada ayahnya. Sebagaimana hadis Nabi, matilah ibumu, baru ayahmu. Yang kedua, kalau dalam hal pernikahan, seorang laki-laki lah yang memberikan mahar kepada seorang perempuan. Artinya perempuan dihormati, mereka tidak begitu saja dipinang oleh laki-laki, akan tetapi diberikan mahar. Disitulah penghormatan kepada wanita. Kemudian yang ketiga, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tidak pernah dalam hadis menyatakan surga di bawah telapak kaki ayah, tapi surga di bawah telapak kaki ibu. Begitulah Allah memandang keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dari satu sisi laki-laki dilebihkan, sementara di satu sisi lain wanita juga dilebihkan dalam hal-hal tertentu. Itulah keseimbangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ada yang menyatakan bahwa Islam itu tidak adil. Islam itu lebih mementingkan laki-laki, karena para nabi banyak dari laki-laki, tidak pernah nabi daripada wanita. Tapi Allah mempunyai sesuatu yang lebih baik, hikmahnya bagi manusia, bahwasanya Allah lebih tahu daripada manusia apa yang akan terjadi di akhirat, apa yang terjadi di dunia ini, apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.